warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Mahdi Amira Gaza Nugroho. Saya dari SD Plus Ar-Rahman. Hari ini saya akan menceritakan sebuah dongeng berjudul Timun Emas. Pada zaman dahulu, di suatu desa, hiduplah seorang janda tua bernama Mbok Sarni. Tiap hari, dia menjalani hari-harinya dengan kesepian dan sendiri. Karena Mbok Sarni tidak memiliki seorang anak. Sebenarnya dia ingin sekali memiliki seorang anak. Pada suatu sore, pergilah Mbok Sarni ke hutan untuk mencari kayu. Di tengah jalan, muncullah seorang monster raksasa yang sangat besar sekali. "Hei, kamu mau kemana kamu?" tanya si raksasa. Aku hanya mau mengumpulkan kayu bakar. Jadi izinkanlah aku lewat," jawab Mbok Sarni. "Hahaha, kamu boleh lewat setelah kamu memberiku seorang anak manusia untuk aku santap," kata si raksasa. Lalu Mbok Sarni menjawab, "Tetapi aku tidak mempunyai anak." Setelah Mbok Sarni mengatakan bahwa dia tidak mempunyai anak dan ingin sekali mempunyai anak, maka si raksasa memberinya biji mentimun. Si raksasa itu berkata, "Wahai wanita tua, ini aku berikan kamu biji mentimun. Tanamlah biji ini di halaman rumahmu, dan setelah 2 minggu kamu akan mendapatkan seorang anak. Tetapi ingat, serahkan anak itu padaku setelah usianya 6 tahun." Mentimun itu nampak berupa sangat lebat dan ada salah satu mentimun yang cukup besar. Mbok Sarni kemudian mengambilnya dan setelah dibelah, ternyata isinya adalah seorang bayi yang sangat cantik jelita. Bayi itu kemudian diberi nama Timun Emas. Semakin hari, Timun Emas semakin tumbuh besar dan Mbok Sarni sangat gembira sekali karena rumahnya tidak sepi lagi. Semua pekerjaannya bisa selesai dengan cepat dengan bantuan Timun Emas. Akhirnya pada suatu hari datanglah si raksasa untuk menagih janji. Mbok Sarni sangat ketakutan dan tidak mau kehilangan Timun Emas. Kemudian Mbok Sarni berkata, "Wahai raksasa, datanglah ke sini 2 tahun lagi. Semakin dewasa anak ini semakin lezat untuk disantap." Si raksasa pun setuju dan meninggalkan rumahnya. Waktu 2 tahun bukanlah waktu yang lama. Karena itu, setiap hari Mbok Sarni mencari akal untuk bagaimana caranya supaya anaknya tidak dibawa si raksasa untuk disantap. Hati Mbok Sarni sangat cemas sekali dan akhirnya pada suatu malam Mbok Sarni bermimpi. Dalam mimpinya itu, ia diberitahu agar Timun Emas menemui seorang petapa di gunung. Pagi harinya, Mbok Sarni menyuruh Timun Emas untuk segera menemui petapa itu. Setelah bertemu dengan petapa, Timun Emas kemudian bercerita tentang maksud kedatangannya. Sang petapa pun kemudian memberinya 4 buah bungkusan kecil yang isinya biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. "Lemparkan satu persatu bungkusan ini kalau kamu dikejar oleh raksasa," perintah petapa. Kemudian Timun Emas pun pulang ke rumah dan langsung menyimpan bungkusan dari sang petapa. Paginya, raksasa datang lagi untuk menagih janji. "Wahai wanita tua, mana anak itu? Aku sudah tidak tahan untuk menyantapnya," teriak si raksasa. Kemudian Mbok Sarni menjawab, "Janganlah kau ambil anakku ini, wahai raksasa, karena aku sangat sayang padanya. Lebih baik aku saja yang kamu santap." Raksasa tidak mau menerima tawaran dari Mbok Sarni itu dan akhirnya marah besar. "Mana anak itu? Mana Timun Emas?" teriak si raksasa. Karena tidak tega melihat Mbok Sarni menangis terus, maka Timun Emas keluar dari tempat sembunyinya. "Aku di sini raksasa, tangkaplah aku jika bisa," teriak Timun Emas. Raksasa pun mengejarnya dan Timun Emas mulai melemparkan kantong yang berisi timun. Sungguh ajaib, hutan menjadi ladang mentimun yang lebat luasnya. Raksasa pun menjadi terhambat karena batang timun tersebut terus melilit tubuhnya. Tetapi akhirnya si raksasa berhasil bebas juga dan mulai mengejar Timun Emas kembali. Lalu Timun Emas melemparkan kantong kedua yang berisi jarum. Dalam sekejap, tumbuhan pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Dengan kaki yang berdarah-darah karena tertancap bambu tersebut, si raksasa pun terus mengejar. Kemudian Timun Emas membuka bingkisan ketiga yang berisi garam. Seketika itu hutan pun menjadi lautan luas. Tetapi lautan itu dengan mudah dilalui si raksasa.
yang terakhir Timun Emas akhirnya menaburkan terasi. Seketika itu terbentuklah lautan lumpur yang mendidih dan si raksasa tercebur ke dalamnya. Akhirnya raksasa pun mati. Timun Emas mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah diselamatkan dari raksasa yang kejam. Akhirnya Timun Emas dan Mbok Sarni hidup bahagia dan damai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.